Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Yap, kali ini aku mau bawain genre reading. Temanya adalah kira-kira siapa yang ingin berjuang dan memiliki kamu, ya. Cie. Siapa ya kira-kira? Jangan sampai berjuang sendirian aja sih. Itu pasti rasanya melelahkan ya. Ya udah, karena ini genre reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, masih ada promo 3 question 100.000 rupiah. Kita langsung mulai aja ya. Oke, sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Aku ngerasa kamu kangen sama dia. Belum apa-apa udah kangen ya. Aku ngerasa kamu kangen sama dia, rindu, tapi di sini aku ngerasa kamu ini ngerasa banyak kemiripan dan kesamaan, entah karakter, sifat atau apa, atau mungkin cerita hidup yang sama, nasib yang sama, bisa juga. Dan kamu tuh kalau ngeliat dia tuh kayak ngeliat diri kamu sendiri gitu, kayak bercermin. Dan di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang cinta rahasia atau cinta sembunyi-sembunyi mungkin ya. Kamu happy sih sama dia. Mungkin juga kamu pernah kepikiran buat punya hubungan yang serius sama dia. Dan kamu juga ada feeling, malah ada yang feelingnya tuh sampai bucin-bucin perasaannya, saking cintanya. Tapi kamu ngerasa juga pernah tersakiti nih sama dia, atau ada di dalam hubungan cinta segitiga juga ada. Ngerasa banyak beda pandangan sama dia, kayak jadi kamu tuh suka tersinggung, suka sakit hati karena kata-kata atau perlakuan dia ke kamu. Di sini ada yang LDR atau udah menjauh atau memang berjauhan lokasi kalian. Kalau memang dia orang dari masa lalu, kamu sering ingat dia memang pernah bantu kamu atau kamu pernah bantu dia juga, ingat kenangan sama dia. Dan di sini kamu sering kasih perhatian ke dia kalau kamu feminin. Dan aku ngelihatnya kamu kayak sering kasih support, kasih semangat, atau suka menguatkan dia kalau dia lagi ada masalah. Nah, di sini ada yang mungkin ya baru kenal langsung deket, baru deket langsung jadian. Tapi ada juga yang baru kenal, baru deket terus langsung ghosting atau langsung ngejauh atau hubungannya cuma sebentar. Di sini kalian saling take and give, saling bantu, saling kasih sesuatu, saling tolong lah gitulah ya, pokoknya saling deh sama dia di sini. Tapi kamu udah ada yang membatasi diri dari dia, kasih batasan. Kamu ngerasa happy dan beruntung bisa kenal sama dia. Dan aku ngerasa kamu cukup stres tentang hubungannya sama dia, sering kepikiran, stres, depresi. Dan di sini aku lihat kamu suka fokusin dia, mikirin dia, iya. Dan ada juga yang kayak walaupun udah berjauhan masih mikirin, tapi ada juga yang kayak udah nggak mau tahu lagi, udah teralihkan perhatiannya, udah nggak peduli. Di sini sebenarnya kamu ada keinginan atau niat buat membuka lembaran hidup yang baru gitu ya dengan dia. Kamu selalu baik sih, selalu nice sama dia. Dan di sini entah gimana, walaupun berjauhan atau udah selesai hubungannya atau udah nggak deket lagi, ya walaupun ya bisa juga masih deket. Intinya kamu ada sesuatu yang kamu persiapkan sih tentang hubungan kalian. Kayak ada sesuatu yang kamu rencanakan tentang hubungannya sama kamu. Oke, sekarang kita move ke energi dia ke kamu seperti apa. Mungkin kamu adalah orang masa lalunya dia, makanya dia masih suka ingat-ingat yang dulu-dulu, suka flashback ya. Di sini menurut dia hubungan kalian sungguh complicated, rumit. Mungkin bisa juga salah satu dari kalian deket sama yang lainnya juga, sama beberapa orang. Jadi di sini ibaratnya tuh kayak punya banyak saingan untuk merebutkan hati seseorang gitu ya. Di sini dia kayak ingin menghampiri kamu, mendekat ke kamu, ingin berjuang gitu ya. Energinya sih kayak semangat ya, pengen menghampiri kamu. Aku lihat dia ngerasa hubungannya tuh berliku-liku sama kamu, dan banyak banget hal yang udah dia keluarkan atau dia korbankan, atau dia ngerasa ya berat gitu kalau untuk berjuang dalam hubungan ini.
Di sini dia tuh suka marah atau suka apa ya, marah atau ngerasa emosi sama hubungan kalian. Dia ngerasa ada perbedaan juga di hubungan kalian, seperti langit dan bumi, jelas. Tapi ada juga yang memang kalian menjauh atau pisah karena ada seseorang di hubungan kalian. Dia energinya tuh yang lebih dewasa mungkin dari kamu, entah dewasa dari umur atau memang lebih dewasa aja. Dia ngerasa klik dan cocoknya tuh sama kamu sebenarnya. Dia tuh tipe-tipe yang pengennya tuh ya dia punya power dalam hubungan dan dia yang ngatur hubungannya. Nah di sini ada yang cinta segitiga juga. Kalau memang udah lama nggak ketemu, dia pengen adanya pertemuan sama kamu, rekonsiliasi mungkin ya. Dan aku lihat di sini ya bisa juga sih dia yang dekat sama yang lainnya juga ya selain kamu. Di sini dia mungkin udah membatasi diri dari kamu dan ngerasa hubungan kalian itu stuck. Terus aku lihat kalian mungkin pernah ada di momen membicarakan keseriusan hubungan kalian. Kalian pernah ada di momen mendiskusikan hubungan kalian. Yes. Atau mungkin pernah juga kamu pernah menikah, bisa juga, atau pernah tunangan sama dia ya, atau salah satu dari kalian udah pernah menikah. Oke, sekarang kita lanjut ke temanya ya. Oke, sekarang temanya siapa yang ingin berjuang dan memiliki kamu. Sebenarnya dia ada rasa insecure sih buat punya hubungan sama kamu, buat deket ke kamu. Dan di sini dia ngerasa kayak kecil, minder, atau rendah diri gitu. Pokoknya dia ngerasa kecil daripada kamu, entah soal pekerjaan, finansial, atau apa. Dan dia ngerasa buat mendekat ke kamu tuh sulit gitu loh kayaknya jalannya. Dia sering mikirin kamu. Mungkin banyak dari mereka ini yang elemen air. Dia sebenarnya orangnya santai, slow ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia senang ngumpul-ngumpul orangnya, senang hangout, punya banyak temen, senang menghabiskan waktu gitu bareng teman-temannya ya. Pokoknya dia sering ini deh kayak main-main bareng gitu sama teman-temannya. Dia ini kayak kagum sama kamu, kayak mengidolakan kamu, kayak apa ya terpesona gitu sama kamu. Pokoknya kamu tuh kayak dilulukan banget. Mungkin juga dia ada simpan foto kamu, ada, kalau dia orang dari masa lalu ya dia masih suka lihat foto-foto kamu, simpan foto kamu, suka ingat kenangan tentang kamu juga. Dan di sini aku lihat dia tuh kayak punya niat baik gitu loh, mau mendekat, mau menghampiri, atau ya dia ingin menawarkan sesuatu ke kamu. Di sini ada komunikasi yang pengen dia jalin, atau memang kalian pernah seintens itu dalam komunikasi. Dia tulus, dia berkorban tulus, apapun yang dia keluarkan atau dia korbankan tuh tulus sebenarnya ke kamu. Dia punya banyak mimpi, atau sebenarnya dia memimpikan bisa punya hubungan sama kamu gitu ya, bisa deket sama kamu, atau bisa selamanya sama kamu. Dia sebenarnya cukup terbuka sih ke kamu. Ya mungkin kamu udah tahu lah beberapa hal tentang dia, tapi ada juga di sini yang energinya toksik ya. Kayak dia udah tahu dalam-dalamnya kamu pun juga tahu dalam-dalamnya dia ya. Di sini ada yang orangnya temperamen, suka marah, gampang marah, emosi. Ada sesuatu yang pengen dia ungkapin sebenarnya ke kamu. Di sini ada yang energinya orangnya gak jelas, atau hubungan kalian kayak gak jelas gitu. Di sini apa ya? Ada yang kalian ngejauh, terus hubungannya kayak sama-sama ngerasa kayak saling tarik, tapi kayak sama-sama tuh saling terpuruk gitu kamu sama dia. Di sini ada yang dia itu nungguin kamu, semarah-marahnya dia, seemosi-emosinya dia sama kamu, tapi dia tetap nungguin kamu. Aku lihat dia ngerasa kayak gak bisa berbuat apa-apa soal hubungan kalian. Ada juga yang udah menutup hatinya buat kamu, tapi pengen berjuang gitu ya. Bingung kan? Ada yang usianya ini mungkin lebih dewasa atau lebih tua dari kamu. Dia ini perhatian banget sama keluarganya, family man. Dia kadang suka mikirin kamu sampai stres. Ada juga yang kayak pengen move on dari kamu.
Kalian mungkin ya waktu deket saling support hubungannya. Ada yang udah mapan, kamu bisa lihat dia udah mapan ya. Di sini dia ngerasa kayak sulit bergerak gitu ya, sulit buat effort. Nggak tahu, mungkin dia terpengaruh atau apa ya, kayak ditahan atau kenapa gitu, makanya dia kayak sulit buat bergerak. Sebenarnya ada yang anggap kamu tuh udah masa lalu, tapi ya masih suka mikirin kamu, masih suka ngelamunin kamu. Orangnya ada yang keras kepala ya, dan dia tuh kayak dipercaya sama banyak orang. Nggak tahu nih maksudnya apa, dipercaya sama banyak orang atau disukai sama banyak orang, atau orang tuh banyak yang percaya sama dia. Jadi dia tuh kayak apa ya, opinion leader gitu lah ya, ngerti kan? Bahasa anak komunikasi banget, opinion leader. Di sini ada juga nih, dia nih orangnya yang mungkin kamu bisa ngerasa ya, income-nya dia tuh, pendapatannya dia itu banyak, misalnya dari pekerjaan, dari bisnisnya dia, dari banyak bisnisnya dia gitu, macam-macam lah ya. Dia nih sebenarnya ngerasa udah banyak effortnya ke kamu, tinggal nunggu hasilnya aja, tapi hasilnya ternyata belum ada juga gitu. Ada sesuatu tuh yang dia kayak pengen kirim pesan atau hubungin atau komunikasi ke kamu. Dia sebenarnya ragu-ragu sih sama kamu, sama hubungan kalian juga. Masih kayak mempertimbangkan, dan di sini dia ngerasa ada perbedaan sama kamu ya. Dia tulus, apapun yang dia korbankan, lakuin ke kamu tuh tulus usahanya. Nah, di sini ada yang jiwa-jiwanya tuh dermawan, suka bantu orang ya. Kadang dia tuh apa ya, kayak ngeblok jalannya gitu loh, supaya kamu tuh nggak bisa lebih dekat ke dia lagi gitu. Kenapa kayak gitu ya? Dia suka sedih sih kalau ingat kamu nih. Iya, suka galau. Kalau dia ingat ada halangan di hubungan kalian, dia galau, dia sedih, gak semangat gitu ya. Dia ngerasa hubungan kalian gitu-gitu aja, gak ada perkembangannya, gak ada ujungnya. Dia itu sebenarnya ada perasaan sama kamu, ada feeling. Ya, makanya dia suka galau. Kayak dia nunggu gitu, ini kedepannya bakalan kayak gimana ya hubungan kamu sama dia. Kamu sama dia sedekat itu, mungkin dia berpikir kalau kamu itu jodohnya, atau kalau kamu itu takdirnya dia ya, atau kalian dipertemukan semesta, memang gitu dia takdirnya. Mungkin dia pernah tersakiti ya, atau pernah tersakiti sama kamu, atau dia menyakiti kamu ya. Di sini dia berharap memang sama kamu, berharap kayak bisa sampai menikah, bisa punya hubungan lebih serius sama kamu. Dia tuh tipe-tipe orang yang suka ngasih tahu, suka ngajarin, komunikatif, suka ngobrol, suka ceritain itu. Padahal dia kalau lagi sendirian tuh banyak yang dia pikirin, overthinking ya. Orangnya kadang jiwanya tuh semangat sebenarnya, jiwanya tuh kayak jiwa muda gitu loh, semangat. Terus aku lihat di sini dia suka fokusin kamu sih, kayak ya dia suka lah gitu, tertarik sama kamu ya. Cuma entah gimana dia juga ngerasa hubungan kamu sama dia lama-lama tuh kayak intensitasnya tuh kayak menurun, berkurang gitu ya, entah komunikasi atau perasaan. Ada yang energinya nih masih childish ya, masih kekanak-kanakan. Tapi ada juga yang positif. Aku ngerasa yang berjuang, yang ingin berjuang dan memiliki kamu tuh bisa lebih dari satu orang ya. Nggak tahu berapa, cuma lebih dari satu orang. Kan ada yang toxic tadi, ada juga yang positif di sini. Dia tuh sukanya dimanja-manja, diperhatiin, energinya kayak gitu. Kan childish ya, masih kekanak-kanakan. Atau bisa juga dia lebih muda dari kamu mungkin. Nah, di sini dia pernah ninggalin kamu kayaknya. Sebenarnya perasaannya ada, cuma kayak entah gimana dia lebih memilih buat pergi ninggalin kamu gitu, buat ngejauh. Mungkin karena keadaan kali ya. Nih, di sini aku lihat dia masih suka stalking atau kepoin kamu.
masih pengen tahu tentang kamu aja gitu. Nah, di sini kamu sama dia ada yang udah ngejauh, tiba-tiba ngejauh, terjadi sesuatu. Ada yang energi third party, cinta segitiga, cinta rahasia, cinta sembunyi-sembunyi. Dia kangen sih sebenarnya sama kamu, pengen ketemu mungkin ya. Keponya kepo banget. Nah, di sini kayak dia pengen kayak memulai hubungan yang baru sama kamu. Kalau dia orang masa lalu ya bisa jadi dia pengen ngajakin balikan mungkin sama kamu. Gak tahu deh kamunya mau atau enggak ya. Kadang dia tuh ada rasa malu sih buat mendekat atau menghampiri kamu. Dia tuh pengen ini sih, pengen memperhatikan kamu, pengen perhatian, care. Misalnya ya memperhatikan kamu udah makan apa belum, kayak gitu-gitu ya. Dia ngerasa hubungan kamu nih kayak ada masalah, cuma dia nggak tahu solusinya apa gitu. Jadi kayak nggak ada jalan keluar, kayak kusut aja gitu, complicated hubungan kalian. Dia sering mantau kamu dari kejauhan dengan perasaan yang sedih. Kenapa kamu cuekin atau kenapa ya kira-kira nih dia sedih. Kadang dia hands up, kayak aduh give up deh buat hubungan kamu sama dia. Mungkin kamu cuekin dia kali ya. Tuh ada lagi kartunya. Walaupun dia kesel, walaupun dia emosi, dia tetap kepo, mau tahu tentang kamu. Ada rasa dia tuh kayak kalau kayak pengen banget gitu sama kamu, mupeng. Kalau kayak kayak pengen banget gitu, bener-bener craving. Iya, kayak pengen banget, muka pengen. Tapi ada juga nih yang punya rasa marah sama kamu. Rasanya tuh kayak pengen marah-marah gitu ya. Kayak pengen melampiaskan perasaan marahnya ke kamu. Nah, di sini mungkin ya dia kayak lagi nunggu waktu yang tepat. Kapan bisa mendekat ke kamu, kapan bisa dia usaha, kapan bisa dia muncul, hadir ke dalam hidup kamu, atau kapan dia bisa ngajak kamu pergi, ngajak kamu ngedate, atau ngajak kamu ketemu mungkin. Dia sih udah baper sama kamu, udah dibawa perasaannya. Tapi yang baper ini justru kadang kayak pasif, diam aja, karena bingung harus ngapain gitu ya. Ada yang orangnya memang sabar ya. Ada yang udah putus nih hubungannya sama kamu. Putus hubungan gak harus pernah punya hubungan sih, bisa aja kayak kalian deket atau temenan atau apa, terus akhirnya ngejauh, putus hubungan gitu. Dia tipe-tipe orang yang panik ya, suka panikan. Ada yang energinya kayak player ya, jadi dia tuh kayak gampang tertarik sama orang. Iya, ada yang energinya kayak gitu. Dia tuh kayak kalau ngeliat kamu tuh kayak aduh tertarik banget, dan ada rasa kayak pengen ngajak kamu main gitu, tapi kamunya cuek ke dia. Ada yang tipe-tipe orangnya ini emosian, ada tipe-tipe orangnya ini yang agak sedikit pemalas. Dan dia suka cari perhatian kamu supaya kamu tertarik, supaya kamu tuh respon ya. Tapi kamunya banyak yang diam aja. Ada yang hubungannya udah selesai sama kamu, terus kalian sama-sama ngejauh. Ada yang udah selesai terus dia langsung deket sama yang lain. Kenapa ya dia deket sama yang lain? Berarti dia tapi sebenarnya tuh dia pengen berjuang, pengen memiliki kamu gitu ya. Ada yang sebenarnya kayak udah pasrah hubungannya sama kamu. Orangnya ini misterius ya, tertutup. Misterius, tertutup, diam-diam tapi dia kangen. Ada yang religius orangnya, suka ibadah, suka berdoa, suka ngedoain kamu juga. Dia tuh orangnya sibuk, banyak pekerjaan, banyak kerjaannya, dan gampang stres sama kerjaan. Mungkin juga pernah stres juga mikirin kamu. Ini dia effortnya dikit sebenarnya ya tentang hubungan kalian. Mungkin dia pernah punya salah nih sama kamu, pernah berbuat salah sama kamu. Dia menganggap kamu tuh bisa memenangkan hatinya, tahu kamu tuh sebenarnya ya orang nomor 1 di hati dan di pikirannya. Cie.
Orangnya ini multitasking, bisa banyak hal yang dia kerjain. Orangnya menarik, punya sex appeal yang cukup tinggi. Jadi kalau orang lihat tuh ya dia punya magnet yang bikin gampang orang tertarik ke dia. Dia punya banyak temen, punya banyak geng, mungkin punya beberapa best friend. Orangnya suka hal-hal yang berhubungan sama pantai, berenang, atau mungkin dia tinggal dekat pantai, atau mungkin kalian pernah berlibur ke pantai. Dia ini sering ngechat kamu, sering ngasih lihat kalau dia tuh tertarik, suka sama kamu. Ya atau dia selalu nunggu-nunggu kamu hubungin dia, kamu ngechat dia. Mungkin kalian udah lama pisah kali ya, atau udah lama nggak komunikasi. Tapi dia suka stalking kamu kayaknya dari sosial media. Dia ini suka ngerasa punya banyak persamaan sama kamu. Dan di saat dia ngeliat kamu tuh kayak ngeliat diri dia sendiri, karena kan banyak kemiripan kan. Dia suka bingung sih harus gimana ke kamu. Dia sering introspeksi tentang diri dia, cocok atau enggak gitu sama kamu sebenarnya. Ya sebenarnya apa ya, dia kayak pernah memimpikan atau pernah bercita-cita gitu ya, bisa menjadi sepasang kekasih atau sepasang inilah, sepasang dua orang yang cocok, bisa punya hubungan yang serius, bisa menikah gitu. Dia ngerasa hubungannya sama kamu nih kayak nggak aman, nggak secure. Mungkin ada masalah atau keadaannya memang yang bikin nggak secure ya. Bisa jadi dia seseorang yang bekerja di bidang hukum. Bisa jadi dia juga pernah mungkin pisah atau bercerai dengan seseorang. Bisa jadi mungkin dia punya masalah sama seseorang gitu ya, ditinggalin atau dijauhin. Pernah punya hubungan sama seseorang, terus dia tersakiti, dijauhin atau ditinggalin mungkin. Atau bisa juga ya ngejauhnya sama kamu, sempat ngejauh, terus mungkin ada rasa pengen kembali atau pengen berhubungan lagi. Dia tuh pengen memenangkan hati kamu, pengen ngambil hati kamu gitu loh, pengen bikin kamu jatuh cinta ke dia. Orangnya sebenarnya menyenangkan, seru, atau dia sering kayak pengen bikin kamu happy, ketawa, menghibur kamu. Ada orangnya ini mungkin tipe-tipenya itu suka ngajar atau suka mengajar. Mungkin itu profesi, atau ada juga kan tipe orang yang suka ngajarin, ngasih tahu, atau tipe-tipe yang suka ngomong gitu ya. Ya mungkin dia suka ngomong kamu, suka ngajarin kamu, ngasih tahu kamu. Di sini ada yang orangnya tuh businessman, mungkin punya bisnis, mapan, mungkin uangnya juga banyak, rajin menabung. Ada yang fisiknya ini tinggi, kurus. Dia sebenarnya ngerasa udah banyak banget hal yang dia korbanin sih, effortnya. Nah di titik sekarang tuh lebih ke pasrah aja dia sebenarnya. Dia pernah ngomongin kamu ke teman-temannya, kayak apalagi kalau kamu ada masalah sama dia ya, dia suka sharing atau ngegosipin kamu mungkin ya, kayak harus gimana nih hubungannya sama kamu gitu ya. Ya pernah diskusi aja gitu sama teman-teman atau circle-nya, atau mungkin circle-nya suka ngomongin kamu juga ya, saking galaunya dia gitu ke kamu. Kamu pernah kasih batasan sih pas lagi ada konflik sama dia, pas lagi ribut sama dia. Dan dia sering kasih batasan, tenangin diri ketika ada masalah sama kamu. Di sini ada keterikatan emosional di antara kamu sama dia. Ya dia memang ada perasaan dan feeling sama kamu, ngerasa cocok, sefrekuensi, dan ada rasa pengen ngejaga hubungannya sama kamu. Pengen ada ada teamwork gitu, kerjasama di dalam hubungan. Dia suka cari perhatian, caper-caper. Iya, suka cari perhatian kamu, pengen kayak misalnya dia bikin status atau apa di sosial media biar kamu komen mungkin.
Tuh di sini banyak banget kayak dia sering galauin kamu tahu. Sebenarnya hubungan kalian kayak maju mundur ya, nggak menentu. Perasaan dia mungkin nggak stabil ke kamu, kadang ada kadang enggak, kadang cinta banget, kadang besoknya kayak ngejauh gitu. Di sini dia kasih batasan sih ke kamu, atau bisa juga kalau kamu kasih batasan ke dia, dia suka kayak nerobos batasan itu. Di sini dia ngerasa komunikasinya nggak terlalu jelas sama kamu, atau ya dia pasrah aja sih untuk hubungan sama kamu. Di sini ngerasa memang ada perbedaan, itu yang bikin kalian suka konflik, suka ribut, dan dia masih di fase mempertimbangkan hubungannya sama kamu karena dia nggak kebayang ke depannya akan seperti apa. Di sini dia ngerasa kayak punya beberapa pilihan, bukan kamu aja, kayak ya mungkin dia punya pilihan lain juga selain kamu. Dia tipe-tipe orang yang suka meditasi, suka menenangkan diri, yoga. Dia ngerasa ada suatu keadaan di mana dia nggak bisa merubah itu. Dia stuck, bisa dia ngerasa stuck di kamu, atau dia ngerasa hubungan kalian stuck aja, nggak ada perubahannya gitu. Agak-agak clingy ya orangnya, maunya tuh deket terus, nempel-nempel terus, nggak mau jauh dari kamu. Dan sebenarnya dia juga masih ragu sih sama kamu. Clingy tapi masih ragu ya, bingung ya. Kadang orangnya tuh apa ya, entah dia ngerasa terkekang sama kamu atau kamu yang ngerasa terkekang sama dia gitu ya. Ada yang orangnya ini intuitif, intuisinya tuh bagus. Dia orangnya ini tahu atau suka tentang tarot, tentang zodiak, astrologi, perbintangan, tentang supranatural. Dia tahu dan paham, atau dia suka gitu ya, sama kayak kamu lah ya, suka tarot. Dia tuh ngerasa kamu tuh membawa warna dalam hidupnya, colorful gitu ya. Dia nih pernah tersakiti loh, pernah tersakiti sama kamu atau sama orang lain ya. Orangnya sebenarnya cukup strong sih, bukan tipe-tipe orang yang lemah ya. Aku ngerasa apa ini kayak dia tuh ngerasa terikat sama kamu, kayak susah lepas energinya, masih ingat-ingat kamu, terikat, terhubung, terkoneksi. Apa ya, mungkin dia jarang di rumah ya, karena sering main sama teman-temannya, sering hang out, chill. Dia punya perspektif atau pandangan yang berbeda tentang hubungan kalian. Kalau orang lihat dari sisi negatif, dia selalu lihat dari sisi positif gitu. Dia gampang banget sakit hati, gampang baper, sensitif. Ada yang orangnya ini ngerasa cocok banget sama kamu, udah ngerasa cocok banget. Dia cukup mandiri, independen, ngerjain apa-apa tuh sendiri. Dia tipe-tipe orang yang selalu nginget masa lalu, kayak susah lepas gitu ya, atau susah move on. Pokoknya intinya dia suka inget masa lalunya lah gitu, entah dia udah move on atau belum. Dia orangnya suka cari pencerahan, merenung, banyak merenung, sering merenung, sering sakit kepala. Nggak tahu aku mau ngomong gitu, kayak orangnya suka sakit kepala, pusing gitu ya, entah pusing beneran atau pusing stres. Dia tuh apa ya ini, kayaknya orangnya sering di rumah, anak rumahan kali ya, mungkin anak rumahan. Ini dia tipe-tipe yang agak sombong, ada yang sombong nih orangnya, tapi ada yang manipulatif juga. Jadi dia kayak pakai banyak topeng, bisa berubah-ubah ya sesuai kondisi dan situasi. Ada yang orangnya ini apa ya, suka jadi penerang gitu buat orang-orang sekelilingnya. Ya mungkin suka bantu orang-orang yang dekat sama dia gitu. Ada yang orangnya cukup tinggi kayaknya.
Di sini kamu deket banget sama dia, tapi entah gimana memang kamu sama dia tuh sebenarnya ada perbedaan. Tapi ada juga yang udah mati rasa nih. Mati rasa ya. Nah, di sini kamu sama dia tuh kayak mirip, punya karakter yang sama. Kayak twin flame juga sebenarnya. Walaupun misalnya kalian berjauhan, tapi tuh jiwanya tuh sehati gitu. Twin flame tuh kan kayak apa ya? Kayak satu jiwa, kayak satu tubuh di jiwa yang beda gitu. Gimana sih jelasinnya? Iya, twin flame. Dua jiwa kembar di dalam satu tubuh gitu ya. Iya, itu susah lepas, susah ngejauh. Ya mungkin dia pernah ngejauh ya dari kamu, energinya nih. Dia tipe-tipe orang yang suka material things. Oke, itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Untuk zodiak dia ada zodiak Aries, Leo, Taurus, Sagittarius, Gemini, Cancer, Virgo, dan Aquarius. Untuk inisial hurufnya ada huruf E, huruf W, J, P, F, U, Q, G, H, B, dan Z. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu tersayang. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.